Hai guys, balik lagi sama gue Andrews yang mau dari Web.id atau Wear Indonesia. Kali ini kita akan ngebahas terkait DJI Neo bersama Cenavi, produk spesialis dari DJI. Kira-kira drone sekecil ini yang bisa dimasukin ke tas dan kantong tuh bisa ngapain aja sih? Let's go! Pas lu nonton ini, make sure lu jangan skip-skip karena along the way ini bakal ada muncul potongan kode voucher yang kode vouchernya itu berantai nih, dimana kalau misalnya dalam seminggu itu ada 4 video kan dari YouTube channel ini, kalau lu gabungin itu bisa menjadi voucher yang nilainya Rp500.000. Tentunya ada terms and conditionnya ya, jadi jangan skip. Oke, langsung aja terkait desain dan materialnya. Boleh di-share nih, ini kayak enteng banget ya? Betul, ini drone cuma beratnya itu 135 gram. Oke. Enteng banget, lebih enteng dari mini ya. Ini tuh 249, 13. Langsung kita jajarin nih, kita dari semua drone DJI yang kita punya, nah kurang lebih sekian nih. Beratnya bener-bener paling enteng ya, paling enteng sampai saat ini ya. Nah, apalagi kelebihan dengan desain seperti ini? Cuma 1 gram tangan. Jadi ini masuk banget kalau buat ke tas-tas kecil aja masih bisa masuk ya. Nah, terus juga nggak ribet. Jadi ketika teman-teman traveling ini bisa dibawa-bawa banget. Oke, jadi benar-benar worry free ya. Dan ini tuh udah dapet langsung dengan propeller guardnya. Betul. Ya? Jadi udah ada dapet sampingnya nih guardnya seperti Avata 2 kok ya. Dan ini ada juga bagian atasnya propeller guardnya bisa dicopot pasang. Gitu. Nah, berarti dari desain awalnya tuh udah dipikirin nih quote-unquote boleh nabrak-nabrak dikit lah ya. Boleh nabrak-nabrak dan safety juga. Jadi teman-teman kalau mau landing atau take off dari tangan nggak usah takut karena terlindung oleh propeller guard. Kalau yang lain kan besar itu bahaya banget, mesti hati-hati. Nah, sedangkan kalau tadi kan gue bilang ya, jadi secara desain tuh kayak emang bukan yang buat orang yang ahli banget, jadi kayak yang biasa aja, asalkan pemula juga bisa. Pemula mengoperasikannya aman. Ini materialnya tuh cukup mendukung ya, nggak gampang track gitu. Yes, gitu. Dan selanjutnya yang paling penting adalah kameranya nih. Ini kecil-kecil gini, gue agak underestimate nih biasanya. Jangan salah. Oke. Ya. Jadi kecil-kecil gini teman-teman, walaupun harganya cuma 3 juta ya. 3 juta gitu ya. Itu udah bisa record 4K 30 frame per second. Oke. Karena kalau buat yang belum tahu, biasanya untuk form factor sebesar ini biasa kisaran berapa? Biasanya cuma 2,7K gitu ya, tapi ini bisa 4K. Ya. Nah, jadi teman-teman kalau mau bikin konten reels atau yang portrait vertikal itu aman banget buat di crop kok. Iya. Karena memang nih kamera nggak bisa buat 9:16 ya. Betul. Buat yang belum tahu nih, gampangnya 9:16 tuh kayak yang reels yang suka nonton di HP, TikTok, Story gitu ya. YouTube Short gitu ya. Tapi kelebihannya karena dia resolusinya sedikit 4K, lebih besar, betul. Pas lu crop, aman. Ya mungkin paling nambah kerjaan sedikit pas editing ya. Tapi kan pakai CapCut atau apa lebih gampang sekarang ya. Oke. Apalagi nih yang menarik dari kameranya? Gitu. Dan dia warna itu normal, jadi natural banget, colorful, cerah gitu. Nggak perlu banyak edit, udah keluar warnanya gitu. Dan fotonya itu udah 12 megapiksel. 12 megapiksel. Jadi buat teman-teman kalau yang pengen punya anggapan pengennya langsung jadi, pengen langsung post, itu pas gitu ya. Tapi mungkin kalau buat yang kayak aduh gue pengennya yang flat, nanti gue mau post pro, emang nggak ke situ arahnya ya. Ini untuk yang simple ya teman-teman. Oke, emang sensornya berapa? Sensornya ini 1,5 inci, tapi enaknya dia itu focalength lensanya itu setara dengan 13 mili. Jadi lebar banget buat teman-teman yang vlog pakai ini. Gitu. I see. Tapi memang ini kalau low light nggak kurang lah ya performanya atau gimana? Tergantung lokasi ya. Kalau low lightnya memang yang full low light itu nggak disarankan. Tapi kalau masih ada pencahayaan gitu, misal banyak lampu-lampu gitu, itu masih oke. I see. Oke bro, tapi kalau untuk ngikutin yang otomatis gitu, kayak pas gelap gimana nih? Oke, kalau untuk tracking, walaupun gelap dia tetap bisa tracking kok. Oke. Gitu. Cuman memang agak kurangnya di kalau light quality-nya karena dia sensornya ini 1,5 inci, terus f-nya itu 2,8. Oke, lebih ke kualitas kameranya ya. Tapi kemampuan untuk mengikutinya tuh sore jam 5 masih aman. Masih aman banget gitu. Apalagi kalau gelapnya masih ada lampu jalanan, kayak tadi ya masih terang. Maksudnya terang dari ambience ya, bukan terang lokasinya. Paling terganggunya adalah kualitas gambarnya. Ada noise ya pasti ya, karena kan sensor kecil ya. Gitu. Nah, untuk kecepatan nih, kayak mungkin teman-teman di bayangannya udah kayak gue naik di tol, naik supercar gitu. Betul. Jelas kalau ini untuk yang nyantai kok. Gitu. Tapi kalau untuk motor yang ngebut, apalagi supercar tadi, itu pakai R3, Mavic 3 lebih cocok. Sama hire orang profesional. Betul. Sampai saat ini sih gitu. Nah terus kalau
nge-track, terus abis itu lo misalnya kehalang, terus atau enggak kayak dia mendadak karena udah lo terlampau jauh, misalnya tadi terlampau cepet. Nah itu gimana tuh? Dia bisa gimana? Nah, apakah dia fly away atau gimana? Jadi kalau misal kehalang, misal di antara pohon gitu ya, dia akan diem dulu untuk tracking mana nih objeknya. Tapi ketika objeknya muncul lagi, dia langsung muncul lagi. Gitu. I see. Ya? Nah, buat teman-teman yang pengen tahu bagaimana performa si DJI Neo nih untuk trackingnya, nah kita udah bikin satu video khusus ya dedikasi di mana itu dicoba pada saat kayak lari dan juga kayak lari di kayak pepohonan dan juga kayak mengikuti kayak kendaraan. Nah teman-teman bisa langsung klik kanan atas ataupun klik link videonya juga yang sama yaitu di description box dari video ini biar lebih kebayang kayak active tracknya ini kayak apakah cuma jargon marketing, terus atau enggak ya emang bagus, nah, atau enggak biar tahu juga ya limitnya ya, jangan sampai pas beli langsung pakai supercar, nah itu nggak oke, jangan ya deh. Selanjutnya, gue mau ngomongin terkait stabilization-nya dan gimbalnya. Apa yang perlu kita ketahui nih terkait gimbal? Betul, oke. Jadi dia walaupun kecil-kecil ini udah ada stabilizer-nya. Jadi ada gimbal dan electronic stabilizer. Kalau untuk gimbalnya aja mekanikalnya dia satu aksis, jadi one axis sama kayak kakaknya Avata 2. Nah, tapi dia disupport dengan electronic image stabilizer atau AIS. Itu ada rock steady dan horizon balancing. Oke, mungkin gue coba breakdown ke bahasa yang orang awam. Ini bisa dongak atas, dongak bawah ya? Dongak atas, dongak bawah itu tilt aksinya teman-teman. Terus kalau untuk goyang-goyang dikit itu ada rock steady biar stabil. Terus kalau yang sampai miring, teman-teman beloknya sampai miring itu ada horizon balancing. Gitu. I see. Jadi kalau misalnya teman-teman yang baru di dunia drone mungkin kayak kok yang drone ini misalnya ada yang bisa sampai nengok ke kiri ke kanan gitu. Mungkin contohnya itu Inspire ya. Betul. Atau Mini, Mavic Air ya itu kan ada bisa kanan kiri, bisa roll juga jadi 3 axis ya. Kalau dia satu aksis. Ini satu aksis. Jadi kalau nggak ngerti aksis sebenarnya ya ini Engsel yang gampang gitu. Engsel cuman kayak naik atas atau bawah. Berarti dia bisa kayak lurus gitu ya. Bawah bisa. Gitu. Cuman disupport dengan electronic image stabilizer-nya tadi. Oke, pertanyaan yang mungkin kalau zaman dulu nih relevan, nggak tahu masih relevan atau nggak. Biasanya kalau kayak gini pas kita lagi dongak ke atas, sisi dari drone-nya itu masuk, masih nggak? Oke, itu masih masuk. Cuman kalau yang benar-benar sampai bawah banget. Gitu. Bawah bener ya, bawah. Betul, atau nggak dongak atas kalau banget sekedar 45 gitu ya, itu masih aman. 45 derajat. Gitu. Dan satu lagi buat teman-teman yang profesional, yang expert kok ya, ini udah support juga dengan aplikasi Gyroflow. Jadi distabilinnya pasca lu ngerekam. Di Post Pro, di aplikasi di laptop gitu ya, atau komputer, itu ada namanya Gyroflow, ini udah support teman-teman. Intinya kalau DJI itu udah siapin buat lu yang pengen terima jadi, pengen stabil tuh ada Rocksteady, ada horizon balancing langsung di drone-nya. Kalau mau yang Post Pro lagi di pengen apik dikit atau nggak pengen effort dikit itu pakai Gyroflow. Karena mungkin dijelasin ke orang awam bedanya apa sih, kayak kok udah disiapin orang masih ada yang mau kayak gitu. Mungkin ada yang belum paham nih use case-nya kenapa. Kalau untuk Gyroflow itu mungkin gerakan-gerakan yang movement-nya lebih dinamis ya. Gitu, untuk yang lebih kencang atau terutama teman-teman FPV yang mainnya pakai manual mode. Nah, itu biasanya pakainya Gyroflow. Tapi kalau untuk stabilizer yang normal, yang standar itu ada tadi AIS-nya Rocksteady atau horizon balancing. I see. Karena kalau misalnya yang pakai manual, nanti kita jelasin lah use case-nya kan memang banyak ya si drone ini. Kalau teman-teman drone balap lah ya, istilah awamnya itu mereka kalau pakai stabilization yang kayak Rocksteady malah kayak jadi kagok kali ya. Betul, bisa jadi gitu. Ya, jadi kagok dan hasilnya kayak kurang maksimal, makanya adalah opsi Gyroflow. Gitu. Selanjutnya yang paling penting nih, yang membuat si drone mini ini atau drone mungil ini spesial yaitu trackingnya bro. Betul, jadi kapan lagi punya drone 3 jutaan bisa tracking teman-teman. Jadi teman-teman kalau lagi jogging, lagi sepedahan, lagi jalan-jalan bisa punya videographer pribadi. Nggak usah minta tolong temannya buat ngerekam lagi ya, pakai Neo aja. Kalau jepret-jepret kan biasa ada ini ya, fotoyuk yang teman-teman fotografer gitu yang di jalan. Nah, kalau ini mau ada yang sedikit berbeda video sekarang ada. Pakai Neo. Apalagi nih yang trackingnya boleh dijelaskan? Trackingnya ada beberapa tipe ya teman-teman. Ada pertama itu ada follow mode. Follow itu kan kalau kita translate ngikutin ya artinya. Nah sama, artinya juga drone ini bisa ngikutin teman-teman dari belakang. Jadi dari belakang aja. Teman-teman mau gerak kemanapun, sepedahan, lari, jalan santai, atau yang lain-lain pakai follow mode, drone-nya akan ngikutin teman-teman. Gitu. Nah yang kedua itu ada namanya direction track. Itu sesuai namanya direction arah. Jadi sesuai arah teman-teman. Kalau teman-teman maju, drone-nya bisa mundur ngikutin. Terus kalau teman-teman nyamping, drone-nya nyamping juga begini.
Gitu. Dari belakang bisa juga. Jadi gitu. itu sesuai framing yang kita sesuai mau framingnya, ya. sama Gitu. kamera movementnya drone-nya mau kemana. Mau dari belakang aja atau mau sambil mundur tinggal dipilih aja. Gitu. Jadi bukan sekedar ngikutin. Karena kalau cuma sekedar ngikutin tapi kayak hasil framingnya juga berantakan nggak kepake juga ya. Betul gitu. Dan asiknya follow atau trackingnya ini bisa dipilih jarak dan angle-nya. Nah, jadi bisa dipilih nih, misal angle-nya mau sejajar dengan teman-teman, mau lebih tinggi dari model atau dari lebih rendah. Gitu. Jaraknya bisa atur juga 2 meter, 3 meter, 4 meter paling jauh. Berapa? Paling 4 jauh? meter paling jauh. 4 meter paling jauh. Gitu. Kalau paling tinggi pada saat tinggi pengisukan itu tetap ngitungnya 4 meter, cuman nanti hitung garisnya aja tuh. Jarak diagonalnya gitu. Karena memang trackingnya ini tuh mungkin buat ekspektasi juga ya ke teman-teman, itu emang buat close range ya. Betul. Bukan yang buat ibaratnya kan suka ada tuh footage yang kayak mobil kayak ada bukit-bukit dari ujung, betul. Bukan yang gitu ya arahnya. Ini lebih ke close arahnya range, lebih ke ini vlogging, konten gitu teman-teman ya. Teman-teman tracking vlog masih bisa ya, tracking vlog. Misal kalian lagi kayak ya tracking pendek gitu, masih bisa. Atau enggak kayak lagi kayak lari pagi hari Minggu jogging gitu itu ya, bisa. Jogging di CFD, sepatu rodaan bisa, sepatu rodaan bisa. Jadi kayak lebih didesain untuk pengambilan gambarnya tuh yang kurang lebih framingnya seperti itu. Bukan yang kayak ujung berung gitu ya. Betul, bukan yang jauh banget sampai puluhan meter lalu dia tracking enggak. Oke. Lanjut, kalau misalnya udah diikutin, tapi kan kalau gue skill videografinya biasa aja atau nggak bahkan nol, ya gimana nih? Oke, nggak masalah, dia akan otomatis ngikutin teman-teman geraknya juga. Jadi kamera movement-nya teman-teman nggak usah pusing, dia akan gerak sesuai gerakan teman, belok-belok, bahkan naik turun juga dia ikut naik turun juga. Dan smoothnya, karena tadi ya stabilizernya itu udah ada gimbalnya, ada elektroniknya, stabilnya super smooth banget pasti. Oke. Dan gue dengar ada istilah namanya quick shot nih. Ya, nah, buat yang belum tahu gimana? Quick shot ini sebenarnya fitur autopilot atau drone ini terbang sendiri. Jadi pakai quick shot, drone-nya bisa terbang sendiri, melakukan satu gerakan aja, terus dia pulang lagi ke teman-teman. Nah, contohnya ada namanya drone. Drone itu drone-nya nanti, misal objeknya ke sini, dia akan mundur sambil naik. Kalau udah sesuai jarak kita tentuin, balik lagi. Ada yang cuma naik, turun lagi. Gitu. Jadi satu gerakan, pulang, terbang sendiri. Gitu. Dan itu nanti kita kasih tahu lebih detail lah, itu nggak perlu pakai remote ya? Nggak perlu pakai remote, pakai ini aja langsung. Gitu. Oke, selanjutnya ini menurut gue yang unik juga dari Genial itu use case dan pengontrolannya. Ini dia. Oke, yang pertama level 1. Level 1, kalau nggak mau ribet, ya, nggak mau bawa alat-alat tambahan, drone-nya langsung aja bisa. Drone-nya tok ya teman-teman. Drone-nya literally lu tinggalin HP lu juga. Lu tinggalin, bawa ini aja, udah bisa terbang. Secara gamblang use case-nya gimana bro? Caranya tinggal tombol yang depan ini teman-teman. Ini ya, tombol depan ini. Ada 6 mode yang bisa dipilih. 6 mode itu ya ada yang tadi tracking, ada yang quick shot gitu ya. Tinggal pilih aja lo mau yang mana. Kalau udah dipilih, ada suaranya juga by the way. Jadi kalau lo lupa, ada suaranya dan ada gambarnya buat nunjukin gerakannya. Terus klik lagi sekali tapi ditahan. Nah udah, arahin ke muka biar apa sih? Biar tracking muka kita. Gitu. Nanti dia otomatis langsung terbang sendiri. Udah. Segampang itu. Langsung terbang sama dengan langsung record ya? Langsung record. Nah, berarti tinggal taruh aja nanti tangan kita di bawah. Kayak tangan menadah, itu dia akan mendarat gitu. Itu level 1. Tapi level 1 ini paling simpel tapi pasti ada keterbatasannya ya? Oke, betul. Gitu. Keterbatasannya adalah nyeting jaraknya itu nggak bisa. Dan itu makanya ada level 2. Betul. Itu menggunakan handphone. Nah, di handphone teman-teman bisa nyeting jaraknya. Misal mau tracking tadi, trackingnya mau sejajar, mau dari atas, mau trackingnya jaraknya berapa meter dari objek gitu kan. Terus kayak drone, mundurnya mau berapa meter, circle diameternya mau berapa meter. Jadi kita bisa ngeset di handphone. Dan bisa manual control juga dengan virtual joystick. Joystick ya. Jadi main game tuh teman-teman. Dan gitu. Apalagi nih yang pakai handphone? Nah pakai handphone bocorin dikit kali ya. Itu nanti suara bisa kerekam di handphone. Gitu. Iya. Jadi kalau biasa kan teman-teman kayak pengen bikin video, ambil dulu footage drone-nya, pas post pro, voice over. Kalau ini bisa lebih spontan ya, jadinya kayak wajahmu seindah kayak pantai Ratu Selatan gitu. Nah itu pas lagi di selatan ya langsung. Bisa langsung gitu. ngomong filenya masuk, suaranya masuk situ ya. Langsung kayak kalau ada suara-suara itu langsung masuk tuh. Semuanya lebih natural ya. Betul. Gitu ya. Itu level
Level 2. Nah, tapi ada apa tapi. lagi? Kalau pakai handphone, jarak maksimal teman-teman itu tuh di 50 meter. Oh, Gitu. jadi ada limitasi ya. Yes, gitu, ada betul. limitasi. Jadi mesti karena kalau misalnya pakai handphone betul, kan sinyalnya tergantung pakai- bandnya ya. Betul, bandnya dan handphone teman-teman kan beda-beda ya. Gitu. I see. Jadi di 50 meter aja. Dan di tingkatan 2 nih atau di level 2 ini berarti kalau pakai handphone bisa voice control ya katanya. Bisa voice control, betul. Kalau tadi kan kita pencet-pencet di level 1. Voice control ini kalau tadi ngerekam suara langsung masuk ke file video drone-nya. Kalau ini voice control buat merintah drone-nya pakai suara. Contoh, return to home. Nah, drone-nya pulang. I see. Gitu. Take off. Jadi sekarang kita nyobain voice control. Masuk mode manual, ya. Ini ada klik gambar suara. Nah, cara makainya gimana? Klik dulu nih, periksa pengaturan. Jadi kita aktifin dulu nih, Hey Fly. Nah, Hey Fly itu tanda tuh kan, langsung nyaut dia. Ya. Terus ada mode-modenya mau apa aja di sini. Oke, bisa following. Bisa safety gitu kan. Macem-macem. Oke, atau apa namanya, landing gitu itu bisa juga. Dan lain-lain. I see. Jadi ada keluasan tadi kayak antara level 1, kita bilangnya level 1 ya, yang cuma pakai drone doang, sama level 2 pakai HP adalah digital, joystick, virtual joystick, terus ada kayak voice control tadi, bisa ngerekam suara, dan lo bisa ngatur jaraknya. Ngatur jaraknya. Karena kalau misalnya cuma kayak drone doang kayak ya definisi defaultnya tinggi, menengah, bawahnya tuh kayak default ya meterannya. Nah, kalau lo mau atur itu bisa modal handphone doang. Nah, naik lagi nih level 3. Nah, ini. Jadi kalau tadi jaraknya cuma 50 meter, terus mau lebih jauh gimana? Pakai level 3, pakai remote-nya. Gitu. Nah, remote-nya ini bisa remote RCN2, RCN3 yang baru, sama RC2. Jadi gampangnya kalau teman-teman itu yang mana sih remote-nya? Itu pakai remote-nya Mini 4 Pro dan R3. Itu bisa ya. Kita kasih lihat nih, kebetulan kita punya remote-nya kurang lebih kayak gini. Kayak gini. Oke, nah selain ngomongin audio tadi, ya ngomong-ngomong audio ini kan bisa dua, bisa ngerekam langsung masuk ke file videonya. Jadi ini belum pernah ada nih file drone langsung ada audionya. Nah audionya itu kan lewat handphone. Nah asiknya lagi bisa konekin ke TWS dan DJI Mic 2. Gitu. Jadi kalau misal handphonenya mau dikantongin, nggak mau dipegang, pakai aja Mic 2. Atau TWS merek-merek tertentu, teman-teman bisa cek di websitenya ya, atau nanti bisa di compatibility list-nya. Jadi bisa record audio langsung dari DJI Mic 2 atau pakai TWS gitu. Lebih natural ya, karena kan pakai smartphone kan mungkin kita mesti megang atau masuk frame kamera ini, kameranya handphone dikantongin, pakai TWS aja atau Mic 2, langsung audionya masuk ke file drone-nya. Gitu. Jadi teman-teman yang suka street interview sekarang bisa pakai drone ya. Drone. Ya, ini cocok juga nih ngevlog jadi. Interview ya. Nih menurut kamu gimana? Biasanya pakai ada ini pakai drone. Ini pakai gitu. drone. Lanjut. Pakai remote-nya Mini 4 Pro dan R3 bisa ke sini. Tapi, nah ini perlu diingat teman-teman, kalau teman-teman beli paket yang 5 juta itu kan dapat remote kok. Nah, remote-nya itu RCN3 itu nggak bisa dipakai di Mini 4 Pro dan R3. Gitu. Jadi remote Mini 4 Pro dan R3 bisa ke Neo, tapi remote bundlingan Neo yang N3 itu nggak bisa dipakai di kakak-kakaknya tadi, Mini 4 Pro dan R3. Oke, tadi itu untuk compatibility-nya udah jelas ya. Tadi mungkin kita sembari kayak udah kasih informasinya di video ini. Tapi apa kelebihannya bro antara dari handphone ke remote? Oke, satu secara joystick itu lebih intuitif. Lebih ada feel-nya ya? Lebih ada feel-nya karena kalau pakai virtual joystick kan maju-maju aja. Tapi kalau pakai remote majunya mau pelan, mau kencang itu sesuai dorongan jempol teman-teman ya gitu. Kedua jaraknya pasti di atas 50 meter gitu. Tingginya bisa 100 meter, jauhnya ya tergantung lokasi teman-teman ya. Oke, gitu. karena kita ngomongin jarak dan tinggi, tapi tergantung tempat juga ya bro ya? Yes, betul. Gitu. Kalau di ring merah ya udah nggak bisa, terus kan ada ring-ringnya tuh. Terus kalau di tengah kota, apalagi angin, nah ini ya, ini nggak disarankan buat di laut, di atas gunung itu jangan. Gitu. Ada pengontrolan apa lagi nggak bro yang kayak benefitnya menggunakan remote tadi? Oke, selain lebih intuitif, gimbal juga bisa lebih fleksibel move-nya karena ada dialnya kan ya. Ada dial. Gitu. Ini kalau movement dari kamera ada yang cinematic, yang gitu-gitu, cuman bisa di remote ya? Itu di remote. Mode sign, mode normal, mode sport gitu, itu di remote. Makanya buat ngatur speednya lebih enak di remote. Gitu. Jadi lebih full lah, tapi memang kan kadang case-nya berbeda-beda bro ya. Ada yang lagi kita emang pengen lagi jalan pengen fokus konten, tapi ada yang di saat dimana
ya kita cuma pengen kayak nikmatin momen tapi pengen ada konten. Ada konten ya bisa. Skenarionya dipilih-pilih Banyak aja. pilihan banget. Oke, kita level yang selanjutnya nih. Nah, yang terakhir nih yang paling asik ya, belum pernah sebelumnya ada digabung, itu bisa juga pakai controller FPV atau Avata 2. Gitu, bisa Google-nya by the way Google 3 ya. Google 3. Jadi karena ini generasinya OcuSync 4, generasi keempat, jadi satu angkatan itu sama Mini 4 Pro, R3 sama Avata 2. Google-nya Google 3, terus motion control ya Avata 2, Zen 3, sama FPV remote yang Avata 2 juga gitu. Gampangnya nih teman-teman, kayak motion itu yang satu tangan. Yes, yang geraknya intuitif yang ya. Yang satu lagi itu kayak PlayStation ya, stick PlayStation. Kayak remote simpelnya biasa gitu. Teman pakai Google. Gitu. Jadi kayak emang kalau lu bilang waktu itu kayak bunglon. Betul, kayak bunglon. Jadi ini drone kayak bunglon. Maksudnya apa sih? Fiturnya berubah-ubah tergantung remote teman-teman. Ya. Gitu. Kalau pakai remote Avata 2 ya jadi mirip Avata 2 dengan fiturnya bisa flip, bisa drift, bisa turtle mode, head tracking juga bisa dan lain-lain. Kalau pakai remote RC atau RCN jadi mirip aerial. Betul. Nah, kalau pakai handphone bisa juga. Atau kalau mau simple tadi nggak pakai apa-apa, langsung drone-nya bisa juga. Bisa juga. Gitu. Jadi itulah kelebihannya, mulai dari cuman drone-nya doang, drone pakai handphone, drone pakai remote control, drone pakai remote controlnya FPV. Kurang lebih tuh use case-nya macam-macam. Macam-macam. Jadi tergantung teman-teman maunya kayak apa. Gitu. Nah, gue pengen tahu juga nih, secara kayak baterai flight time-nya berapa, terus altitude capability-nya berapa, dan kayak range-nya kayak kita coba lebih deep ya. Karena itu penting buat yang pemula kan pasti takut ya. Walaupun drone-nya masih kayak entry level harga, tapi kan kayak takut-takut nih kalau ngomongin tinggi, jarak gitu. Oke, jadi kalau untuk flight time atau baterainya ya, itu maksimal di 17 menitan, 16-17 menit. Tapi itu kan bener-bener sampai 0. Tapi kalau untuk efektifnya itu di 12-15. Ya, karena 5 menit tuh buat kayak lu balik pulang. Yes, betul. Gitu, untuk karir TH dan lain-lain ya. Cukup gak? Cukup, karena pakai drone ini bukan untuk terus-terusan terbang ya, tapi lebih ke ketika teman-teman ketemu spot yang cantik, ketemu spot yang bagus, baru terbang. Sama kayak pakai handphone lah ya. Pakai handphone kan gitu, ketemu spot yang oke baru foto, ketemu yang oke baru record. Nggak yang full-fullan teman-teman record pakai drone ya. Ya, jadi buat yang punya ide, gue mau lari, latihan half marathon, terus gue nyalain. Nggak kayak gitu nggak kayak gitu, nggak 20 kilo pakai ini 20 juga. kilo, gitu. terus lo ini nggak. Jadi pas lo lagi lari, terus kayak mau, sininya bagus nih, barulah lu keluarin. Makanya kan ada versi yang tadi itu cuman kayak modal pakai telapak tangan. Ya tujuannya itu ya. Tujuannya itu. Karena kalau lu lagi kayak olahraga, lu mesti pakai remote ya itu susah. Yes, betul. Lanjut. Dan ngecasnya. Oke, ngecasnya ini ada 2 pilihan. Satu bisa ke body langsung teman-teman, ya lewat Type C. Satu lagi kalau teman-teman beli yang paket itu dapat dockingnya atau desktop chargernya. Nah, tergantung kepala chargernya. Kalau ke body ini maksimal 15 watt aja. Jadi jangan belum fast charging ya. Masih 15 watt. Kalau ke bodinya itu sekitar 50 menit untuk full 100%. Tapi kalau untuk yang ininya, dockingnya. Docking. Nah, ini dockingnya. Ini Type C juga. Ini bisa sampai 60 watt untuk chargernya. Itu cepet banget, bisa 1 jam langsung full. Gitu. Jadi jaraknya lumayan jauh ya. Ini 50 menit satu baterai, ini 60 menit 1 jam langsung full 3-3-nya. Jadi nggak satu-satu tapi langsung full 3-3-nya. Gitu teman-teman. Oke. Nah terus kayak range-nya mungkin boleh diulang sedikit karena menurut gue penting range dan kayak altitude-nya, keamanannya di mana dan kayak nggak bisa take off-nya di mana. Oke. Jadi dia ini kalau pakai handphone tadi di 50 meter, tapi kalau untuk pakai RC itu bisa tinggi maksimal 100 gitu. Kalau untuk jauhnya atau horizontalnya itu tergantung lokasi teman-teman ya, gitu karena beda-beda. Kalau optimal banget, optimal banget itu tergantung ya. Kalau 50 sampai 100 meter itu masih aman banget. Masih aman. Gitu. Itu tapi ideal banget tuh lo lagi ada di lapangan. Yes, yang benar-benar plong ya. Tapi kalau ingat Sudirman ya nggak termasuk berarti. Kayak Sudirman di daerah HI gitu ya. Itu terus, tidak termasuk. Tidak termasuk. Terus apalagi kalau misalnya daerah-daerahnya kayak di gunung, di pantai itu kan pasti anginnya kencang juga. Gitu, ya. Mungkin kayak peak 2 gitu masih aman. Masih aman. Nah, ngomong angin ini anginnya itu level 4. Level 4. Jadi masih di bawah mini series, cuman bawahnya cuma beda 1 level lah. Oke, mini series itu kan level 5. Kalau yang paling besar itu kayak Pro gitu? Paling besar itu Mavic 3 Pro. Itu lebih aman banget sih. Gitu. Kalau itu kan kayak di gunung aja nggak masalah. I see. Karena take off di beberapa gunung itu masih bisa. Gunung, laut itu it's okay banget. Karena kalau ini jelas
altitude-nya nggak bisa memenuhi Yes, ya. Karena lu mau take off misalnya lu ke gunung apa nih, kayak yang lu nganggapnya nggak terlalu tinggi, nggak tapi nyampe sebenarnya yang- udah nggak bisa. Betul, karena selain maksimal altitude-nya, di anginnya juga. Gitu iya. ya. Nah, tapi kalaupun misal takut flyaway atau hilang sinyal, tenang, tetap ada return to home-nya. Dari Gitu. itu. Dan kalau lu panik, kadang kan kalau orang biasa panik tuh kayak udah, aduh mesti balik-balik. Yes. Tapi kalau pakai tuas kan mungkin kayak kagok ya. Nah ini kan kalau tadi lu ingat kalau pakai HP bisa ada pakai suara. voice. Jadi kayak Iya. return to home gitu. Return to home langsung pulang. Selanjutnya adalah sensor atau sensingnya nih. Ini penting banget nih, Yes. karena terkait safety dan juga ya aset lu si drone ini. Oke, jadi memang perlu diingat kalau ini belum ada vision sensor seperti Mini 4 Pro, R3, Mavic 3 Pro. Gitu. Artinya ada kemungkinan untuk nabrak. Tapi makanya kita bikin guard-nya. Double guard. Beda dengan Mini 2 SE, Mini 3 yang nggak ada sensor nabrak dan nggak ada guard-nya ya. Ada sih, cuman mesti terpisah ya aksesoris. Ya, dipasang lagi. Dipasang gitu lagi. ya. Kalau ini kan udah langsung. Jadi satu kesatuan nih. Betul, tapi tenang, ada vision sensor yang bawah atau down gitu. Oke. Fungsinya, nah ini yang mau tahu, vision sensor bawah buat apa sih? Buat mendarat teman-teman. Jadi supaya ketika teman-teman pakai controller terus mendarat ke bawah, ya pencet kontrol bawah maksudnya mendarat ke bawah. Itu dia bisa ngerem otomatis dan lama-lama pelan mendarat. Tuh, nggak gebrak gitu. Betul, ya. nah kalau nggak ada sensor bawah, teman-teman bisa cek drone. Nah drone-drone lain nih, yang lain-lain ya, yang belum ada vision sensor bawah, itu kalau ke Kedebuk bawah, gitu. gedebuk langsung ya, bisa nabrak langsung gitu, hati-hati. Gitu. Berarti tapi harus diperhatikan lagi yaitu pencahayaan ya di tempat Yes, landing ya. betul. Jadi pencahayaannya harus yang cukup ya, jangan gelap-gelap banget. Dan tetap kalau untuk mendarat pastiin tempatnya itu rata, nggak berpasir, nggak basah, apalagi nggak miring. Gitu. Ya, karena musuhnya ini sesuatu yang reflektif ya, Betul, kayak air, reflektif juga gitu yang ya. kayak kaca gitu ya. Kaca, juga betul. akan mengganggu visionnya kerja ya. vision sensornya. Gitu. Jadi ya, tetap keep play safe ya. betul. Berarti kalau nih kasih sedikit tips dong. Biasa kan tuh kalau kita lihat di video ada drone fail, mereka mau landing di tengah laut atau tengah perahu, berarti itu amat sangat nggak disarankan dong. Oke, kalau pakai ini, nah sebenarnya tergantung anginnya gitu. Yang bikin orang kebanyakan jatuh itu ketika dia di palm landing ya, atau landing di tangan belum full. Karena ketika dia mendetek bawahnya, itu kan dia akan menurunkan speednya dia tuh buat yang mendarat. Nah, ketika speednya turun itu kena angin. Oke. Atau kadang tangannya Kedorong sendiri ya. kedorong, atau kadang tangannya sendiri kita nggak stabil, tangannya goyang gitu. Makanya pastiin dulu situasinya aman baru palm landing. Betul. Gitu. Tapi enaknya palm landing ini nggak usah takut ya. Kalau Nggak gue usah jujur, takut. kalau Betul. palm landingnya drone yang lebih besar itu kayak gue agak takut ngeri ya. kepotong gitu. Nah ini karena dia drone kecil, kalau teman-teman misal ini bisa dibuka, ini bisa dibuka ya. Kalau teman-teman misal nggak sengaja jarinya masuk ke sini ya, nggak sengaja nih jarinya masuk kayak gini, itu nggak masalah. Karena yang ya berhenti luka sih ya, ini disclaimer pasti ya ada luka. nggak luka. Jadi yang mati itu mesinnya bener. Yang mati si propellernya akan berhenti stopping gitu, kayak tak gitu, kayak nyangkut. Jadi bukan tangan kita yang luka gitu. Beda dengan kalau teman-teman Mini Pro R3 itu udah pasti luka ya. Itu Luka pasti. Jadi kalau clear ini ya. Ini nggak ada sensor. Gampangnya kalau orang ngomong kan sensor tuh ada anti tabraknya, ini nggak ada ya. Nggak ada. Gitu. Jadi tetap yang namanya, kalau tadi kan kita udah jelasin ada kayak follow mode-nya. Betul. Itu kayak mesti aware ya dengan lingkungan situasi sekitar ya. Betul. Gitu. Jangan sampai udah tahu di depan bakal ada terowongan, settingannya masih tinggi. Nah, jadi nabrak kita ya pasti ya. setting dulu di handphone tadi. Betul. Untuk jaraknya mau trackingnya berapa dengan objek. Dengan kalau ketinggian udah- berapa. Betul, Ya. karena itu continuous terus. Baru teman-teman pakai langsung dari sini juga nggak masalah, dan pastikan areanya aman, clear. Gitu. Oke, selanjutnya adalah kalau udah ngambil gambar bagus, tapi kalau dipindahinnya aja lama kan males ya. Nah. Ini, jadi by the way disclaimer dulu, ini internal storage only. Ya, jadi kalian nggak perlu beli SanDisk micro SD karena emang nggak ada slotnya. Nggak usah ya. Dan internetnya juga lumayan, udah 22 GB. Gitu. Itu untuk rekam 4K cukup 30 fps, apalagi Full HD. Full HD lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi ya. Jadi nggak usah nambah keluar duit lagi, beli micro SD, atau mungkin nanti beli card adapter lagi, OTG lagi, nggak usah. Langsung aja ke sini. Nah, terus mindahin datanya gimana? Atau kalau datanya full, tinggal connect ke HP.
Jadi kode ke HP tadi selain buat ngontrol, buat nyeting-nyeting, bisa juga buat akses galeri drone-nya teman-teman. Gitu, akses galerinya tinggal teman-teman download langsung. Itu speednya lumayan, bisa sampai 30 Mbps. Gitu. Terus apa namanya? Kalau mau di-delete ya tinggal delete aja langsung dari handphone. Gitu. Jadi kalau misal datanya kepenuhan nih filenya, memorinya, tinggal konekin HP, pilih yang mana, langsung di-delete aja. Jadi pas banget yang paling males untuk buka laptop ya sebenarnya ya. Gitu. Benar-benar cuma aplikasi HP drone aja. handphone gitu. Dan bahkan kan juga untuk kayak ngedit minor itu bisa di aplikasinya DJI. Bisa, itu kan udah ada namanya DJI. Beragam template ya. Light Cut. Nah, itu banyak template-template yang khusus buat drone. Ya, gitu. kayak CapCut lah, tapi punyanya DJI. Punya DJI gitu dan ya. banyak template-template buat drone, aerial gitu. Ya. Oke, harganya kalau gue mau pulang berapa nih? Paketnya apa aja nih? Kalau biasanya banyak DJI. Dari semua yang kita bahas tadi ya, harganya ini yang basic itu cuma 3.140.000. Coba 3.140.000, bayangin 3 juta udah dapat drone yang bisa kontrol dengan berbagai remote. Handphone bisa ini langsung 4K, bisa tracking, bisa aerial, bisa FPV, bisa buat nyantai ngevlog gitu. Gitu, 3.140.000. Dapatnya itu drone only, baterai 1, terus dapat cadangan propeller atau baling-baling ya. Itu cuman sepasang itu 2 ya artinya. Gitu. Nah, itu paket basic. Yang basic. Kalau mau yang lebih lengkap itu ada paket kombonya di 5.560.000. Gitu, 5.560.000 teman-teman dapat baterainya 3. Nah, puas tuh jadi tuh ya. Baterainya 3, dapat ini dockingnya kok. Atau cari desktop ya. Jadi ngecasnya lebih cepat, 1 jam full lah 3-3-nya. Dapat juga remote RCN 3. Jadi mau yang terbang lebih jauh pakai remote itu ya. Kalau mau terbang lebih jauh, lebih tinggi pakai RC N3 dia yang 5 juta, 5,5 jutaan. Untuk distance ya pakai itu ya. Betul. Terus dapat juga tadi sama extra propeller atau cadangan baling-balingnya sepasang 2 baling-baling. Nah, gimana yang FPV? Yes, jadi untuk yang FPV teman-teman itu yang mau teman-teman mau kontrol pakai Google Stiga, pakai Motion, pakai FPV remote itu belum ada kombonya. Belum ada ya. Jadi masih kalau nggak beli terpisah, teman-teman pakai yang udah punya. Betul, pakai yang udah punya Avata 2 itu bisa dipakai, guys. Atau kalau mau lebih serius, beli sekalian Avata 2-nya. Jadi ini buat belajarnya dulu, main FPV, manual mode. Ya. Betul. Nah, seriusnya baru pakai Avata. Hitung-hitung belajar juga. Oke, sekarang kita ke bagian kesimpulannya. Kalau gua sih paling suka hal simple nih, yaitu kemampuan untuk voice over pada saat drone-nya terbang. Karena kayak pasti ada sesuatu yang berbeda lah pada saat kalau misalnya lu bikin konten on the spot, terus lu langsung kasih voice over dibandingkan di studio. Kalau buat gua, kalau buat lu? Dan itu belum ada di drone-drone lain tuh ya? Ya, betul. Kalau buat gua jelas trackingnya itu ya killer banget. Karena ini akan jadi drone termurah yang bisa tracking. Betul, dan versatile banget ya. Versatile banget, bisa berbagai arah, bisa ngatur jaraknya, bisa ngatur angle-nya buat tracking. Itu akan pakai banget dan seru banget. Kalau menurut lu, ini target audience utama atau target market dari si DJI Neo siapa? Dan kalau yang sekumpulan orang seperti apa sih yang sebenarnya kurang masuk kalau DJI Neo? Pasti kan semua produk kali ya. Nah, jadi kalau ini akan cocok banget buat teman-teman vlogger, content creator yang mau punya footage drone. Atau mau punya behind the scene ya seperti punya kameramen videografer pribadi. Betul, gitu ya. Betul. Atau bahkan buat teman-teman yang mau punya footage drone, mau direkamin dari atas tapi nggak mau belajar drone serius. Ya nggak mau belajar remote, ribet, pakai ini. Itu cocok banget. Nggak usah belajar drone tapi punya footage drone, pakai ini aja gampang. I see. Gitu. Nah, kedua buat orang yang mau belajar drone serius, bisa simulasi dulu pakai ini atau versi budgetnya. Ya, versi budget, versi low risk. Gitu ya, belajar aerial bisa pakai ini, belajar FPV bisa pakai ini juga sebelum pakai yang beneran lebih advance-nya ya gitu. Oke. Nah, kalau yang kurang bisa dibilang kurang cocok ya, kurang cocok untuk profilnya seperti apa nih? Teman-teman profilnya seperti apa? Expert atau advance yang memang nyari drone untuk terbang tinggi-tinggian. Mau ngambil misal cityscape atau mau ngambil landscape pegunungan gitu ya. Apalagi lu mau Seven Summit, nggak nyambung. Nah, nggak nyambung. Ya. Terus juga buat teman-teman fotografer. Nah, landscape fotografer pakai ini agak kurang cocok karena tadi fotonya itu JPEG only, nggak bisa RAW. Gitu ya. Dan resolusinya 12 megapiksel. Jadi itu di sana tetap pakai drone aerial aja ya.
Oke. Gitu. Jadi kebayang ya teman-teman ya, sebenarnya di Genio ini kelebihannya apa dan ini fokusnya untuk target market atau target audience yang profilnya seperti apa. Semoga ini videonya ngebantu. Betul. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Dan kalau misalnya mau support kita, seperti biasa bisa dengan membeli produk yang kita udah bahas. Ya salah satunya pastinya di Genio ya, yang basic ataupun yang combo. Linknya nanti gue taruh di description box dari video ini. Gue Andrew. Gue Cenavi. And see you on the next video. Bye.